Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 3, materi IPA tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar manfaat hutan. Jadi, hutan itu mempunyai banyak manfaat. Tapi, di sini Bu Isna akan tunjukkan cukup 4 manfaat saja. Untuk menghemat waktu ya teman-teman. Yang pertama, yaitu sebagai pusat keanekaragaman hayati. Jadi, di dalam hutan itu terdapat berbagai macam flora dan fauna. Ada banyak jenisnya hewan dan tumbuhan. Mungkin bahkan kita tidak tahu atau tidak pernah melihat sebelumnya di sekitar kita. Gitu teman-teman. Next, hutan bermanfaat sebagai paru-paru dunia. Jelas, karena dalam hutan itu banyak sekali tumbuhan. Nah, tumbuhan itu akan berfotosintesis dan menghasilkan salah satunya oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru kita, paru-paru manusia di seluruh dunia. Next, yang ketiga adalah mengatur iklim dan siklus air di bumi. Siklus air, kakak tahu, siklus air itu, anggap saja itu perputaran air yang nantinya akan menjadi hujan, lalu dia akan jatuh ke tanah. Nah, hutan itu salah satu tempat untuk mengatur siklus air, karena di dalam sana terdapat pohon-pohon yang dapat menyerap air di dalam tanah. Next, selanjutnya ada salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Ini sudah jelas sekali. Hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang di dalamnya terdapat banyak manfaat. Ada hewan-hewan liar. Kalau zaman dulu, kakek nenek moyang kita mungkin dulu itu belum bisa bercocok tanam. Jadi mereka kalau semuanya mau makan, itu harus berburu dulu ke hutan atau mengambil buah-buahan. Sama seperti sekarang. Mungkin penduduk-penduduk yang dekat dengan hutan, mereka juga masih melakukan itu. Ada yang ke hutan untuk mengambil jamur-jamur mungkin, atau berburu hewan untuk dikonsumsi. Ada juga yang mengambil kayu-kayu untuk dijadikan kayu bakar di rumah, seperti itu. Oke, asalkan penggunaannya tetap ya, tidak berlebihan. Karena kenapa teman-teman? Ini dia. Jika dilakukan secara berlebihan, itu akan menyebabkan kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan itu ada yang disebabkan beberapa oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, ada juga yang disebabkan oleh bencana alam. Di sini ada beberapa penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh manusia, bisa juga disebabkan karena musim panas atau kemarau. Jadi gini teman-teman, jangan bayangin kalau seumpamanya ada kebakaran hutan itu, nanti ada manusia nih, seumpamanya dia menyalakan api gitu, lalu nanti apinya merembet-merembet. Ada juga yang seperti itu. Ada juga itu karena waktu musim panas nih, seumpamanya. Musim panas, lalu pohon-pohon semuanya daun-daunnya kering. Daun-daun kering ini dia jika bergesekan terus-menerus, nanti dia akan menimbulkan percikan api. Nah, nanti dia bakalan menyebar kemana-mana. Itu salah satu penyebab kebakaran hutan yang alami. Ada juga yang karena manusia, gitu. Next, ada penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar juga. Jadi mereka itu motong pohon di mana-mana tapi tidak ditanam kembali. Itu sangat merusak hutan. Next, ada sistem cocok tanam berpindah. Jadi ini tuh gini teman-teman. Mereka buat satu ladang
atau satu perkebunan gitu, beberapa hektar semuanya. Tanaman yang ada di hutan semuanya ditebangin. Nah, kalau udah ditebangin, 1 tahun, 2 tahun ditanamin, itu tanahnya masih subur sekali. Lalu, untuk tahun-tahun berikutnya semuanya, saat tanahnya sudah nggak subur lagi, mereka akan pindah. Nah, pohon-pohon yang tadi sudah ditebangin, itu kan udah jadi gundul. Nah, itu nggak ditanamin kembali sama mereka. Mereka asik aja pindah ke sana, pindah ke sini gitu. Nah, itu akan menyebabkan kegundulan hutannya. Hutannya akan gundul, dan itu jika dilakukan terus-menerus lama-lama, hutan kita akan habis gitu. Selanjutnya ada musim kemarau. Kenapa musim kemarau itu dapat merusak hutan? Karena salah satunya tadi menyebabkan kebakaran hutan. Karena kan pohon-pohon daun-daunnya kering lalu bergesekan bisa menimbulkan api, terjadi kebakaran hutan. Nah, musim kemarau itu juga menyebabkan unsur-unsur yang di dalam tanah itu menjadi rusak. Jadi kesuburannya juga kurang. Nanti juga akan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan itu tidak tumbuh dengan baik. Itu juga akan berpengaruh pada ekosistem dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada transmigrasi. Jadi transmigrasi itu apa? Transmigrasi itu teman-teman perpindahan penduduk dari tempat yang padat, yang banyak penduduknya, ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Biasanya itu dari Pulau Jawa. Pulau Jawa kan padat banget. Lalu ke Sumatera atau ke Kalimantan. Atau di daerah-daerah lain yang masih sedikit penduduknya. Itu dalam proses transmigrasi, mereka itu membabat hutan atau membuka pemukiman untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, itu juga berdampak buruk pada kerusakan hutan, karena kalau seumpamanya tidak dilakukan dengan bijaksana, mereka bisa ngebabat hutan di mana aja. Nanti hutannya lama-lama akan habis. Gitu. Dan hewan-hewan yang ada di sana, kalau seumpamanya nih, terus-menerus semuanya dijadikan pemukiman, hewan-hewannya nanti tidak dapat mendapatkan makanan yang cukup, atau rumahnya mereka akan berkurang. Nanti lama-lama mereka akan ke pemukiman jika mereka lapar. Dulu, kakek neneknya ibu yang transmigrasi nih, itu di sana, kalau kakak tahu, waktu malam nih, itu udah biasa yang namanya kebun-kebun di luar rumah, semuanya ada tanaman-tanaman di luar rumah, itu ada monyet-monyet yang ngambil kayak gitu. Karena memang di sana baru saja membuka hutan gitu, dan monyet-monyet yang ada di sana merasa bahwa itu masih rumah mereka, jadi mereka ke pemukiman karena mereka juga lapar juga gitu. Next, ada usaha pertambangan di wilayah hutan. Seumpamanya nih, ada orang tahu, oh di dalam hutan sana, di dalamnya ada emas, ada batu bara, lalu beramai-ramai, bahkan ada perusahaan besar, itu pohon-pohonnya ditebangin, teman-teman. Lalu digali sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan tambang itu. Itu sangat berbahaya. Bayangin kalau semuanya itu ada banyak kubangan-kubangan, lubang-lubang, tanaman semua dihancurkan seperti itu bakal menyebabkan kerusakan hutan yang sangat parah. Selanjutnya di sini ada 2 bencana. Bencana yang pertama ada letusan gunung berapi dan tsunami. Kalau letusan gunung berapi itu kenapa menyebabkan kerusakan hutan? Karena saat gunung api itu meletus, dia akan mengeluarkan cairan panas. Magmanya itu kan keluar dari bumi, lalu dia akan menerjang hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Jadi hutan-hutan sekitarnya langsung kena cairan panas itu bagaimana? Pasti mati. Hewan-hewan yang ada di sana mati, lalu tumbuh-tumbuhannya mati, dan itu sangat berbahaya. Selanjutnya ada tsunami. Kalau tsunami itu kan gelombang besar. Bayangin gelombang yang lebih dari bermeter-meter, sebenarnya 5-10 meter yang sangat tinggi dan sangat dahsyat itu menerjang hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Itu pasti hutannya, pohon-pohon yang ada di sana tumbang semua,
dan itu menyebabkan kerusakan hutan, tapi disebabkan oleh bencana. Kalau yang sebelumnya kebanyakan disebabkan oleh perbuatan manusia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada upaya dalam mengurangi sampah. Di sini kita ada reduce, itu mengurangi penggunaan barang-barang yang menyebabkan sampah. 2 ada reuse, menggunakan kembali. Recycle, mendaur ulang. Replace, mengganti. Repair, memperbaiki. For what? This is for a happier earth. Okay? Yuk kita lihat contoh-contoh bagaimana mengupayakan sesuatu dalam mengurangi sampah ini. Oke, kita contohnya apa sih reduce, reuse itu? Seperti ini teman-teman. Yang pertama ada recycle. Recycle itu mendaur ulang. Jadi ada barang bekas umpamanya dibuat atau buat sesuatu untuk yang lebih berguna terus dipakai lagi. Itu namanya recycle. Contohnya nih, ada sampah dedaunan dan limbah organik. Itu kan sampah daun, limbah organik udah nggak dipakai lagi. Semuanya di rumah nih sama mama. Udah nggak dipakai lagi kan. Terus dijadikan pupuk kompos. Itu kan berubah bentuknya. Tapi tetap mempunyai fungsi. Pupuk kompos bisa untuk memupuk tanaman kayak gitu. Atau bisa juga nih semuanya kakak habis minum minuman gitu, terus gelas plastiknya jangan langsung dibuang. Nah, gelas plastiknya nanti bisa dicat sama mamanya, lalu dijadikan untuk vas tanaman gitu di rumah. Oke, selanjutnya ada reduce. Reduce itu mengurangi. Menggunakan produk, contohnya nih, menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang. Kayak pulpen. Pulpen itu kan ada yang kita sekali beli aja tuh yang ada wadahnya. Lalu nanti saat pulpen itu habis, kita tinggal beli refillnya atau yang isi ulangnya. Itu akan lebih mengurangi sampahnya karena kita nggak beli wadah sama isinya berkali-kali. Sama seperti deterjen dan minyak goreng juga. Next ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi, menggunakan barang-barang yang seharusnya sekali pakai, tapi dikumpulkan terus dipakai lagi. Contohnya, menggunakan kembali kantong plastik bekas berbelanja. Biasanya mama kalau dari pasar atau dari supermarket itu belanjaannya itu menggunakan plastik. Kantong-kantong plastik itu loh teman-teman yang biasanya sekali langsung dibuang. Nah, itu ada baiknya kantong-kantong plastik setelah berbelanja itu kakak kumpulin. Nanti kalau seumpamanya mau belanja lagi, kakak bisa bawa. Terus nanti mbak kasirnya nggak perlu ngasih kantong plastik lagi karena teman-teman udah bawa kantong plastik dari rumah. Nah, itu adalah salah satu tindakan reuse. Upaya untuk mengurangi sampah juga karena nggak pakai plastik lagi dan itu sangat berbahaya untuk bumi kita karena plastik itu terurainya sangat lama, bisa sampai ribuan tahun teman-teman. Wah, itu sangat tidak baik buat lingkungan kita ya. Selanjutnya ada replace atau mengganti. Biasanya ini digunakan untuk barang-barang yang tidak ramah lingkungan yang sekali pakai ke barang-barang yang lebih ramah lingkungan dan bisa dipakai berkali-kali. Contohnya, mengganti tisu dengan sapu tangan. Kakak keringetan, pakai tisu 2 lembar. Lalu kakak menumpahkan air, padahal airnya cuma sedikit di atas meja. Ngeringinnya pakai tisu 2 lembar. 2 lembar, sehari bisa berapa lembar? Padahal tisu itu terbuat dari salah satunya pohon. Kalau semuanya kakak satu orang aja dalam satu hari menghabiskan puluhan lembar tisu, bayangin kalau di bumi ini ada 7 miliar orang yang pakai tisu sehari semuanya minimal 10 aja. Ada berapa miliar lembar tisu yang kakak pakai atau manusia di bumi ini gunakan? Lalu berapa miliar pohon yang harus ditebang untuk menghasilkan tisu itu?
Bayangin saja, akan lebih baik jika tisu itu yang sekali pakai itu lebih baik menggunakan sapu tangan. Semuanya kakak keringetan, bisa pakai sapu tangan. Seumpamanya ada kakak numpahin air minum, kakak bisa menggunakan lap yang berasal dari kain, gitu. Itu bisa dipakai berkali-kali, akan lebih baik. Contoh yang selanjutnya, mengganti botol minuman sekali pakai dengan botol yang dapat digunakan berulang kali. Jadi, daripada kakak sehari sekali harus beli air mineral yang botolnya itu hanya sekali pakai, akan lebih baik kakak kemana-mana menggunakan botol atau tumbler sendiri. Oke, karena bayangin aja, sama kayak tisu tadi. Seumpamanya di sekolah kita aja, ada 300 anak satu hari menghasilkan sampah botol sekali minum itu 300 botol sehari. Dikalikan semuanya kita seminggu di sekolah ada 5 hari. Kalikan 5, 300 kali 5. Udah berapa? Udah 1.500 botol. Dikalikan dalam setahun, belum lagi dari sekolah lain atau orang-orang lain di perkantoran. Itu bakal menghasilkan jutaan, mungkin bahkan puluhan juta botol-botol yang akan mencemari lingkungan. Berbeda kalau semuanya kita bawa sendiri tumbler dari rumah. Itu kan bisa diisi ulang nanti. Di sekolah juga disediain air galon kan? Gitu. Oke, selanjutnya ada repair. Repair itu memperbaiki. Kalau kakak punya barang-barang di rumah yang masih diperbaiki, nggak usah beli yang baru. Lebih baik diperbaiki dulu. Contohnya, memperbaiki sepatu yang sudah rusak. Rusaknya itu dikit banget padahal. Seumpamanya lem di alasnya itu copot gitu. Kakak bisa beli lem terus diperbaikin lagi. Dibandingkan kakak harus beli sepatu lagi dan lagi. Punya sepatu semuanya lebih dari 5. Padahal fungsinya juga namanya sepatu itu ya dipakai di alas gitu. Cukup seumpamanya nanti ini masih bisa dipakai. Oke, kita itu dulu selama semuanya belum kekecilan ya. Kalau kakak-kakak kan bertumbuh masih. Biasanya sekitar berapa tahun sekali gitu, nanti sepatunya udah nggak muat, itu beda lagi. Tapi kalau semuanya barang-barang yang masih bisa diperbaiki, semuanya TV masih bisa diperbaiki aja dulu. Nggak usah beli baru gitu. Itu akan lebih efektif dalam upaya mengurangi sampah di lingkungan kita. Nanti ini kalau semuanya kakak terapkan recycle, reduce, reuse, replace, and repair ini, kakak kan masih kecil, nanti lama-lama udah terbiasa. Kalau udah dewasa, ini akan sangat menjadi kebiasaan yang baik dan bakal membantu lingkungan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.